Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya Syarifil Malam. langsung. Pada hari ini saya akan sedikit membahas tentang create, read, update, delete. Dimulai dari awal, yaitu yang pertama itu membuat script koneksi ke database MySQL. Database yang kita gunakan adalah database yang kemarin kita buat, yaitu database PKL dengan satu tabel mahasiswa. Database-nya sudah ada, tinggal kita membuat, yang pertama kita membuat file koneksi. Koneksi.php. Kita buka. Setiap penulisan file PHP harus ada ekstensi titik PHP-nya. Kalau kalian titik HTML, nanti tidak terbaca di server lokalnya. Formatnya sama, yaitu seperti ini. Nah, ini nama database-nya apa? Nama database adalah yang ini, PKL misalkan. Nah, usernya adalah root, passwordnya kosong. Kalau exam itu default usernya adalah root, passwordnya adalah kosong, hostnya adalah localhost. Oke. Ini untuk file koneksi untuk menghubungkan dengan database MySQL. Terus kita ke index. Index adalah halaman utama. Misalkan kita akses localhost/pkl. Nah, dia langsung ke halaman index tanpa kita menuliskan /index.php. Ini sama. Setiap website harus ada file index.php agar di server dapat terbaca. Beda ya dengan koneksi. Koneksi kalau kita ah, nggak ditulis di sini, dia nggak terbaca. Nah, ini koneksinya kalau kosong artinya dia sudah terkoneksi. Kalau misalkan ini saya rubah di sini, misalkan ini L-nya saya hapus di sini. Nah, error ini. Database PK tidak ditemukan. Kalau ini saya kembalikan, Ctrl Z, dia sudah terkoneksi ya. Yang pertama, eh, kita akan menampilkan data di tabel mahasiswa. Ada name, nama, dan alamat, dan nomor telepon. Kita akan tampilkan menggunakan PHP dan CSS Bootstrap. Yang kemarin kita hapus terlebih dahulu. Kita kasih div class container. Container adalah untuk membungkus konten kita. Kemudian div class, misalkan kita kasih size-nya full ya, lebarnya col MD 12. Kemudian kita buat tabel. Kita pakai kelasnya Bootstrap, yaitu tabel tabel border. Kita buat headernya PH, misalkan name, nama, telepon. Kita cek di websitenya, koneksi ini kita hapus dulu. Nah, name, nama, telepon. Nah, ini kalau ada
kontainernya ini ada space-nya ya, antara space kiri dan space kanan dia langsung otomatis. Nah, agar ada margin topnya kita kasih di sini misalkan MT, artinya margin top, misalkan 2. Nah, ini ada marginnya. Ini bawaan dari Bootstrap. Kalau teman-teman bingung bisa dilihat di dokumentasinya, di sini ada semua. Margin misalkan ya. Nah, di sini ada semua ya kegunaannya. MT, margin top, MS, margin left. Ada juga padding. Nah, di sini tutorialnya ada semua. Misalkan mau bikin tabel, nah, di set saja tabel. Nah, ada berbagai macam tabel. Nah, teman-teman nanti bisa menyesuaikan. Oke, setelah kolom berhasil kita buat, kita bikin bodinya. Jangan lupa ini file koneksinya dipanggil dengan cara php include koneksi.php. Nah, ini memanggil file koneksi.php agar dia tergabung di file index ya. Kenapa saya pisah? Agar setiap kita membuat file, kita tidak perlu menuliskan ini secara berulang kali. Kalau kita pisah, kita cukup panggil lagi ya. Sebenarnya juga bisa digabung di sini, cuma kalau kita buat file lagi atau buat halaman lagi, dia harus ini menuliskan file koneksi ini berulang kali agar lebih praktis gitu. Filenya kita pisah, kemudian setiap ada halaman baru kita include. Kemudian di sini kita kasih query $MySQLi. MySQLi itu dari sini, $MySQLi. Ini M-nya M kecil, query select all from DB mahasiswa. DB mahasiswa adalah nama tabel di dalam database PKL. Nah, ini DB mahasiswa, penulisannya harus persis. Setelah query berhasil kita buat loopingnya agar semua data bisa tampil. Loopingnya adalah sebelum TR. TR itu fungsinya untuk ganti baris kalau di dalam tabel. Kita pakai for each query sesuai yang variabel ini. Terus kita bikin variabel untuk penampungnya, row misalkan. Untuk tutup for each-nya kita taruh setelah tutup TR ya di sini. Kita coba php echo $row name. Kita cek. Nah, dia sudah tampil ya, name. Kita tambahkan lagi td php echo $row nama. Nah, hasilnya juga sama. Nah, nama tampil. Setelah itu yang terakhir kita menampilkan data telepon. PHP echo $row. Kita lihat nama kolomnya di sini apa.
Di database-nya itu nomor TLP. Kita cek, maaf sebentar. Nah, ini sudah tampil ya. Cukup mudah kalau untuk menampilkan data. Nah, TR fungsinya ini untuk ganti baris. Misalkan TR-nya saya hapus di sini, maka yang akan terjadi, nah, dia hanya satu baris saja. Itu fungsi dari TR. Kalau TD adalah kolomnya ya. Nah, ini kolom. Ini TD-nya. Mungkin ada yang ditanyakan? Saya ada Pak, ada dua pertanyaan sih. Monggo. Yang pertama, waktu buat koneksi PHP itu, Ah, kan kebanyakan kan yang variabel password kan kebanyakan dikosongi. ya, Saya pernah jumpai itu ditulis passwordnya apa itu password waktu pertama kali buat di database. Terus yang kedua, hmm, yang tadi di file index. ya, Nah itu untuk apa ya menghubungkan query itu kan ya, pakai forage. ya. Nah kemarin-kemarin kenapa? Gimana? Kemarin-kemarin terputus suara nih. Oh yang ini Bapak kan menggunakan For forage. each, ya, Nah perintah. Nah kemarin tuh well. eh, ya kebanyakan pakai well. Perbedaannya gimana? Sebenarnya ini ya perbedaannya sih nggak ada sih. Eh, Kalau secara tampilan sih sama. Cuma kenapa saya pakai for each lebih simpel. Kan kalau pakai well kan ada lanjutannya kan MySQL query fetch row apa fetch array kan kalau nggak salah. Iya. Nah, daripada kalau saya loh ya, daripada panjang-panjang, saya pilih yang simple. For each, query adalah penampung SQL-nya, terus row adalah penampung datanya. Itu sama, pakai well juga nggak apa-apa. Cuma nanti kalau sudah masuk ke framework CI atau Laravel, kebanyakan juga for each semua yang dipakai. Hmm. Kalau koneksi, kalau passwordnya kan exam PP itu defaultnya kosong, kecuali kalau dikasih password sendiri, itu nanti baru ada passwordnya. Oh. Kalau nanti kamu udah dimasuk di materi hosting dan domain itu password wajib diisi ini, ada nanti. Atau kamu mau coba pakai sistem operasi Linux juga ada passwordnya. Kalau pakai exam itu password defaultnya sih kosong, gitu Pak. Oh, oke Pak. Paham. Paham ya? Bootstrap paham ya? Intinya kan Paham. ya intinya bootstrap itu cuma manggil kelas-kelasnya saja. Ini grid atau ukuran call MD itu. Ini kalau misalkan browsernya dikecilin dia menyesuaikan. Nah, kalau nggak pakai bootstrap pasti dia kepotong. Itu bedanya. Nah, ini lebarnya bisa menyesuaikan kalau di bootstrap. Kalau nggak pakai bootstrap ini tabelnya pasti udah kepotong dia. Jadi dia responsif ya, mengikuti ukuran layar. Itu kemudian saya tambahkan satu lagi. Saya tambahkan proses tambah data.
aref tambah data yang baru gabung mengikuti saja nanti akan ada recordnya. Misalkan saya buat kelas primary ya. Primary kemarin adalah warna biru. Nah, kita cek tambah data. Bentar, kelasnya belum. Oh, kurang. Primary. Nah, seperti ini kelas primary sesuai yang ada di Bootstrap, misalkan button. Nah, ini. Oke, kita buat file inputnya. Kita buat file baru namanya create.php. Kita kasih kontainer untuk membungkus file-filenya. Formnya kita kasih lebar kelas call MD6 saja biar nggak panjang-panjang. Kemudian kita buat form. Nah, di dalam form kita kasih action. Terus metodenya post. Kemudian dalam form kita kasih div lagi kelas form group. Label, nama, input, tipenya teks, name-nya nama, kelasnya form control. Ini kelas bootstrap required. Nah, ini artinya kalau ada atribut ini wajib diisi. Kita arahkan file index ini ke create.php. Kita cek. Tambah data diklik. Nah, ini bootstrapnya belum terhubung. Kita kasih link ini di headnya ya kalau ngasih CSS-nya. Nah, nama kita kopas lagi. Name-nya belum ada. Name, name. Nah, satu lagi yaitu nomor telepon. Telepon. Oke, telepon. Kita buat buttonnya div class form group. Buttonnya simpan. Simpan. Kita kasih kelas bootstrapnya btn sukses misalkan. Kita cek formnya. Nah, seperti ini. Oke, kita buat file baru lagi untuk transaksi query-nya. Save data misalkan. .php. Formnya kita arahkan ke save data.php. Nah, dalam file save data.php kita kasih membuka. Jangan lupa kita memanggil koneksinya. Kemudian kita deklarasikan inputan yang ada di sini. Sedangkan $name adalah variabel dengan isi dari inputan $post name. Nah, name ini dari mana? Name ini adalah dari name ini.
Jangan sampai kebalik ya. Name adalah dari name-nya ini. Misalkan name-nya ini kamu ganti name huruf besar, di sini juga harus name huruf besar. Sedangkan kita deklarasikan yang nama sama dengan dolar pos nama sama nama. Nah, ini name-nya juga nama ya. Telepon, nah, dolar pos. Kita cek name-nya telepon. Kita bikin query untuk penyimpanan. Dolar MySQLi, dolar MySQLi dari mana? Adalah dari file koneksi ini ya. Nah, ini harus sama. Query, kita masukkan query insertnya, kita kopas dari database saja biar cepat. Insert, nah, kita copy dari sini, terus kita masukkan ke dalam ini query di sini. Nah, value-nya ini kita ganti dengan variabel yang ada di atas. Yang pertama adalah name, yang kedua adalah nama, yang ketiga adalah telepon. Kita kasih if dollar query, artinya kalau query ini dijalankan dan berhasil masukkan data, saya mau kembalikan ke halaman index. Either location index.php. Kita coba websitenya, kita refresh, name misalkan 1212, nama Anggora Kiki, telepon, kita simpan. Nah, ini ada error dolar MySQLi. MySQLi. Kita cek lagi. Insert into. Name, nama, nomor telepon. Yang alamat itu bukan, Pak? Oh iya, bentar. Alamat kurang. Kurang satu. Di sini nggak ada alamat, berarti sementara kita kosongkan. Alamat kita hapus. Nah, ini ya kita coba lagi. Misalkan tes telepon 0899. Nah, dia habis nyimpan, dia kembali ke halaman indeks. Nah, scriptnya tuh ini, header ini. Header location, nama filenya apa, nama file view-nya. Nah, kebetulan nama file view-nya adalah index.php. Nah, ini cukup mudah di sini. Form action artinya jika tombol submit ini diklik, maka dia akan uh, berpindah ke halaman save data.php. Nah, halaman save data.php dia menjalankan query insert, itu intinya masukkan data ke tabel mahasiswa di kolom name, nama, nomor telepon dengan isi dari inputannya. Yang penting yang kebanyakan lupa di sini biasanya teman-teman, di name ini adalah dari nama name-nya ini ya. Nah, kalau ID dia nggak bisa, misalnya kalian kasih ID name, nah, dia tidak berlaku. ID ini berlaku nanti kalau sudah masuk ke materi JavaScript. Kalau selama kalian menggunakan PHP itu masih formnya harus ada name-nya, nggak bisa pakai ID.
Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Bingung atau paham? Paham. Oke, yakin ya paham ya. Oke, nanti bisa dicoba. Kalau bisa proyeknya di ini ya, dikerjakan sedikit. Soalnya nggak mungkin 1 minggu itu selesai, nggak mungkin. Yang bikin kemarin kalian pilih company profile atau yang lain, itu silakan sesuaikan dengan kemampuannya. Di dalam website tuh ada halaman front end dan back end. Nah, kalau ada create, ada read, ada update, ada delete itu dinamakan halaman adminnya. Kalau front end itu adalah halaman yang diakses oleh umum, misalkan company profile ini. Di sini nggak ada proses create, read, update, delete. Create, read, update, delete-nya adalah di halaman adminnya. Biasanya apa dikasih folder slash admin atau apa terserah kalian. Yang ada proses create, read, update, delete-nya adalah hanya di halaman admin dan nantinya harus ada loginnya sebelum ada tambah data ini. Untuk loginnya nanti di pertemuan berikutnya dan edit dan hapusnya. Kalau ada kesulitan bisa WA juga nggak masalah. Intinya sistem cerdas tuh harus bisa ini. Hukumnya wajib sih. Kecuali kalian nanti masuk ke jaringan. Nah, di sini ada berbagai macam. Kalian bisa menguasai ini semua udah bagus. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Udah paham semua berarti ya? Udah, Pak. Oke, saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.